Pernahkah Anda merasa bahwa kebahagiaan yang baru saja Anda genggam direnggut begitu saja dalam sekejap? Cerita ini adalah tentang momen seperti itu. Sebuah kisah tentang pengkhianatan yang paling menyakitkan, kekuatan seorang wanita untuk bangkit, dan sebuah takdir yang tersembunyi di balik pintu yang tertutup. Bersiaplah untuk sebuah perjalanan emosional yang akan menguji keyakinan Anda pada cinta, dengan akhir yang tidak akan pernah Anda duga. Nadia Lestari selalu percaya bahwa cinta sejati beraroma seperti serabi buatan neneknya, Nenek Wati. Manis, hangat, dan penuh kenangan di kampung halaman mereka di Jawa Barat. Sejak kecil, impiannya adalah menjadi seorang juru masak, menciptakan keajaiban di dapur. Namun, ibunya, Santi, seorang guru yang dihormati, memiliki rencana lain. Baginya, dapur adalah tempat untuk para pembantu, bukan untuk putrinya yang cerdas. Nadia didorong untuk masuk ke Fakultas Psikologi, sebuah jalan yang tidak pernah ia inginkan. Jauh dari pengawasan ibunya, Nadia menemukan pelarian dalam memasak untuk teman-teman asramanya, namun kesedihan dan tekanan membuatnya mencari kenyamanan dalam makanan, hingga berat badannya terus bertambah. Hubungan yang hancur dengan seorang pelatih kebugaran bernama Indra yang berselingkuh, membuatnya semakin terpuruk dan membenci dirinya sendiri. Dalam keputusasaan, ia mencoba aplikasi kencan online, bukan untuk mencari cinta, tetapi untuk membuktikan bahwa ia masih bisa diinginkan. Di sanalah ia bertemu Niko. Hujan deras mengguyur Jakarta, seolah langit ikut merasakan debaran di hati Nadia. Tangannya menggenggam erat kantong belanjaan berisi bahan-bahan untuk makan malam istimewa. Hari ini, ia akan merayakan cinta barunya dengan Niko. Setelah malam yang penuh keajaiban kemarin, ia yakin hidupnya akan berubah. Ia menekan bel apartemen Niko dengan senyum terkembang, membayangkan pelukan hangat yang akan menyambutnya. Beberapa saat hening, lalu terdengar langkah kaki mendekat. Pintu pun terbuka. Namun, yang berdiri di sana bukanlah Niko. Seorang wanita berambut panjang, hanya terbalut handuk yang memeluk tubuhnya, dengan rambut basah yang meneteskan air ke lantai marmer. Wanita itu, Adinda, menatap Nadia dengan senyum kemenangan. "Oh, hai Nadia. Cari Niko ya. Maaf, dia sedang tidur. Capek sekali, kamu tahu kan maksudku?" Dunia Nadia seakan runtuh. Aroma masakan yang ia bayangkan berganti dengan bau pengkhianatan yang memuakkan. Senyum di wajahnya membeku, berubah menjadi topeng kepedihan yang tak bisa disembunyikan. Kantong belanjaan terlepas dari genggamannya, isinya tumpah berantakan di depan pintu yang menjadi saksi bisu hancurnya sebuah harapan. Nadia berjalan tanpa arah menembus hujan. Air mata bercampur dengan air hujan, menyamarkan kepedihan di wajahnya. Suara klakson dan deru mesin motor di jalanan Sudirman menjadi musik latar kesedihannya. Ia kembali teringat pertemuan pertamanya dengan Niko di Taman Suropati. Saat itu, ia begitu gugup, takut Niko akan kecewa dengan penampilannya yang tidak seideal di foto aplikasi kencan. Ia melihat seorang pria tampan duduk di kursi roda dekat air mancur, namun ia mengabaikannya, mengira itu bukan Niko, hingga pria itu memanggil namanya. "Nadia?" Suara itu lembut dan penuh keraguan. Ternyata pria di kursi roda itu adalah Niko. Kekecewaan sesaat berganti dengan rasa iba dan penasaran. Mereka duduk di sebuah kafe kecil, dan di sanalah Niko menceritakan segalanya. Kisah tentang kecelakaan mobil yang mengerikan, tentang pengkhianatannya, dan tentang sebuah kebohongan besar yang ia simpan rapat-rapat demi melindungi seseorang yang telah menghancurkan hidupnya. Malam itu, masalah berat badannya terasa begitu sepele dibandingkan dengan beban yang dipikul oleh pria di hadapannya. "Gadis itu, namanya juga Nadia," ujar Niko pelan, matanya menatap kosong ke cangkir kopinya. "Tapi kami memanggilnya Adinda, dia yang menyetir malam itu. Dia panik, takut SIM-nya dicabut dan karirnya hancur." Nadia mendengarkan dengan napas tertahan. Niko menceritakan bagaimana Adinda dalam keadaan panik setelah mobil mereka menabrak pembatas jalan, memindahkannya yang tak sadarkan diri ke kursi pengemudi. Adinda memanipulasi segalanya, membuatnya seolah-olah Niko yang bersalah. "Aku mencintainya, Nadia." "Bodoh, kan? Jadi aku diam saja saat polisi datang. Aku biarkan semua orang berpikir itu salahku." Setelah itu Adinda menghilang, tak pernah lagi menjenguknya di rumah sakit, tak pernah menjawab teleponnya. Ia meninggalkan Niko sendirian, lumpuh dan patah hati. Kini orang tuanya,
Bapak Haryo dan Ibu Ratna akan datang dari Surabaya. Mereka tidak pernah menyukai Adinda, dan Niko tak sanggup memberitahu mereka kebenarannya. Aku mohon, maukah kamu berpura-pura menjadi gadisku, hanya untuk beberapa hari sampai mereka kembali? Pinta Niko. Permintaan itu gila, tapi melihat sorot mata putus asa di wajah Niko, Nadia merasakan sesuatu yang lain. Bukan iba, tapi sebuah keinginan tulus untuk membantu. Kedatangan Bapak Haryo dan Ibu Ratna lebih cepat dari yang diperkirakan. Mereka muncul di depan pintu apartemen Niko tepat saat Nadia baru saja selesai memasak makan siang untuk pertama kalinya di sana. Kepanikan melanda. Tidak ada waktu untuk gladi bersih. "Papa, Mama, kenapa tidak bilang mau datang?" seru Niko, berusaha menyembunyikan keterkejutannya. "Dan ini Nadia." Bapak Haryo, seorang pria berwibawa dengan kemeja batik sutra, menatap Nadia dari atas ke bawah dengan tatapan tajam yang sulit diartikan. Sementara Ibu Ratna, wanita anggun dengan selendang yang serasi, tersenyum tipis. "Jadi, ini Nadia yang selalu kamu ceritakan," kata Ibu Ratna, suaranya halus namun penuh selidik. Suasana terasa tegang. Nadia, dengan celemek masih terpasang, hanya bisa tersenyum kaku. Ia menyajikan makan siang yang dimasaknya. Opor ayam, sambal goreng ati, dan tumis kangkung. Aroma harum masakan rumahan perlahan mencairkan suasana. Saat mereka makan, Bapak Haryo berkomentar, "Masakanmu enak, jauh lebih baik dari makanan catering." Itu adalah pujian pertama, sebuah celah kecil di dinding kecurigaan mereka. Sandiwara itu terus berlanjut. Nadia semakin sering menghabiskan waktu di apartemen Niko, bukan lagi karena permintaan, tapi karena keinginan. Ia menemukan kembali kebahagiaan di dapur, memasak untuk Niko, mencoba resep-resep baru. Di sela-sela itu, ia teringat masa lalunya yang kelam. Saat ia tergila-gila pada Indra, pelatih kebugaran yang memujinya hanya saat ia berhasil menurunkan berat badan dengan pil diet dari Riana. Pil-pil itu membuatnya merasa hebat, namun juga cemas. Puncaknya adalah saat ia datang lebih awal ke gym untuk memberi kejutan pada Indra. Ia malah menemukan Indra sedang berciuman mesra dengan Riana di ruang peralatan. Dunia serasa berhenti berputar, kemarahannya meledak. Ia menyerang Riana, menampar Indra, lalu lari sambil menangis. Pengkhianatan itu bukan hanya menghancurkan hatinya, tapi juga membuatnya diusir dari kamar kosnya oleh ibu Riana. Kenangan pahit itu terasa kontras dengan ketulusan yang ia rasakan dari Niko. Bersama Niko, ia tidak perlu menjadi orang lain. Ia bisa menjadi dirinya sendiri, dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Nadia melihat Niko bukan sebagai pria cacat, melainkan sebagai seseorang yang memiliki semangat juang yang luar biasa. Namun, semangat itu terbelenggu oleh keputusasaan. "Aku tidak akan pernah bisa jalan lagi," kata Niko suatu sore, menatap kakinya yang tak bergerak. Nadia menolak untuk menyerah. Melalui koneksi tantenya, Dewi, seorang dokter di Jakarta, ia menemukan seorang terapis tradisional yang legendaris, Bapak Budi Santoso. Pak Budi adalah seorang pria tua dengan tangan yang kuat dan tatapan mata yang bijaksana. Ia tidak menjanjikan keajaiban, hanya kerja keras dan doa. Sesi terapi pertama begitu menyakitkan. Niko berteriak menahan sakit saat Pak Budi memijat dan menggerakkan kakinya yang kaku. Nadia duduk di sampingnya, menggenggam tangannya, menyalurkan kekuatan. "Sakit ini pertanda baik, Nak. Artinya, sarafmu masih hidup," kata Pak Budi dengan tenang. Setiap hari, Nadia datang setelah bekerja, membawa makanan hangat, dan menemani Niko melewati sesi terapi yang menyiksa. Ia menjadi saksi bagaimana tetes keringat dan air mata Niko perlahan, tapi pasti mulai membuahkan hasil. Harapan mulai tumbuh di apartemen yang tadinya sunyi itu. Suatu sore, setelah sesi terapi yang sangat melelahkan, Pak Budi tersenyum. "Coba berdiri, Nak Niko." Niko menatapnya dengan ragu. Nadia dan Pak Budi memapahnya. Dengan tubuh gemetar dan napas terengah-engah, Niko meletakkan telapak kakinya di lantai. Ia mendorong tubuhnya ke atas. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, ia berdiri tegak. Kakinya masih gemetar hebat, tapi ia berdiri. Air mata mengalir di pipi Nadia. Ia memeluk Niko dengan erat. "Kamu berhasil, Niko. Kamu berhasil," bisiknya. Niko tertawa, tawa pertama yang terdengar begitu lepas dan bahagia. Momen itu mengubah segalanya. Itu bukan lagi tentang sandiwara atau rasa kasihan. Itu adalah kemenangan bersama yang mereka raih.
Beberapa minggu kemudian, mereka berjalan-jalan di tepi danau di Taman Mini. Niko masih menggunakan kursi roda, tapi sesekali ia akan berdiri dan mencoba berjalan beberapa langkah sambil berpegangan pada Nadia. Di sanalah mereka melihatnya. Adinda berjalan mesra dengan seorang pria tua yang kaya raya. Pandangan mereka bertemu. Wajah Adinda pucat pasi, sementara Niko menatapnya dengan dingin, tanpa cinta, tanpa benci, hanya kehampaan. Malam itu setelah pertemuan tak terduga dengan Adinda, suasana di antara Niko dan Nadia terasa berbeda. Tak ada lagi kepura-puraan. Mereka duduk di balkon apartemen, memandangi kerlip lampu kota Jakarta. "Terima kasih Nadia," ucap Niko, memecah keheningan. "Untuk semuanya, kamu tidak tahu betapa berartinya kehadiranmu." Nadia hanya tersenyum. "Aku senang bisa membantumu." Niko meraih tangan Nadia. Genggamannya hangat dan kuat. "Ini bukan lagi soal membantu, kan?" tanyanya. Matanya menatap lekat ke mata Nadia. Jantung Nadia berdebar kencang. Ia tahu, momen ini akan datang. "Aku tidak tahu apa yang kurasakan tanpamu. Kamu datang dan membuat segalanya menjadi lebih baik. Kamu membuatku ingin berjuang lagi." Nadia tidak bisa berkata-kata. Ia hanya menatap Niko, pria yang masuk ke dalam hidupnya sebagai sebuah kebohongan, namun kini menjadi satu-satunya kebenaran di hatinya. Niko mencondongkan tubuhnya, perlahan menghapus jarak di antara mereka. Malam itu, di bawah langit Jakarta, mereka tidak lagi berpura-pura. Mereka menemukan cinta yang tulus, yang lahir dari kepedihan, kepedulian, dan perjuangan bersama. Pagi datang membawa harapan baru. Nadia terbangun dalam pelukan Niko. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa utuh, ia merasa cantik, diinginkan, dan yang terpenting dicintai apa adanya. Ia memasak sarapan dengan senyum yang tak pernah lepas dari wajahnya. Aroma nasi goreng dan kopi hangat memenuhi apartemen. "Aku bisa terbiasa dengan ini," kata Niko sambil memeluknya dari belakang. Mereka menghabiskan pagi itu dengan tawa dan canda, merencanakan masa depan yang tiba-tiba terasa begitu cerah. Tidak ada lagi Adinda, tidak ada lagi orang tua yang harus dibohongi. Hanya ada mereka berdua. Saat Nadia bersiap-siap untuk pulang dan kemudian pergi bekerja, Niko menahannya. "Jangan pergi dulu," pintanya. "Aku hanya ingin memastikan ini semua nyata." Nadia tertawa dan menciumnya. "Ini nyata, Niko. Sangat nyata. Aku akan kembali sore ini. Masakin aku makan malam, ya?" godanya. "Akan kucoba," jawab Niko sambil tersenyum. Perpisahan singkat itu terasa manis, sebuah janji akan pertemuan kembali beberapa jam lagi. Nadia melangkah keluar dari apartemen dengan hati yang ringan, tidak menyadari bahwa kebahagiaan itu akan segera diuji dengan cara yang paling kejam. Sore itu, Nadia kembali ke apartemen Niko, membawa martabak manis kesukaannya. Hatinya berbunga-bunga. Namun, saat pintu terbuka dan ia melihat Adinda berdiri di sana hanya dengan handuk, dunianya hancur berkeping-keping. Ia lari, mengabaikan teriakan Niko dari dalam. Ponselnya terus berdering. Nama Niko muncul di layar berulang kali. Nadia menolak setiap panggilan, melempar ponselnya ke kursi penumpang di taksi. Ia tidak mau mendengar penjelasan apapun, apalagi yang perlu dijelaskan. Buktinya sudah sangat jelas. Malam itu sebuah pesan masuk. "Nadia, kamu salah paham. Tidak terjadi apa-apa. Aku harus segera ke Surabaya. Ibuku sakit. Pak Budi sudah kukabari. Aku akan jelaskan semuanya saat kembali. Aku mencintaimu." Nadia membaca pesan itu dengan sinis. "Pembohong," desisnya. Ia mematikan ponselnya, memutuskan semua akses Niko ke dalam hidupnya. Ia tidak akan membiarkan hatinya dihancurkan untuk kedua kalinya. Ia mengganti nomor teleponnya keesokan harinya, membangun tembok tinggi di sekeliling hatinya, berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak akan pernah lagi membiarkan pria manapun masuk. Beberapa minggu berlalu dalam kehampaan. Nadia membenamkan dirinya dalam pekerjaan di sebuah yayasan sosial, mencoba melupakan segalanya. Namun, tubuhnya mulai terasa aneh. Ia sering mual di pagi hari dan merasa sangat lelah. Awalnya ia mengira itu hanya stres, tetapi ketika ia pingsan di kantor, rekan kerjanya memaksanya untuk pergi ke dokter. Hasil tesnya positif, ia hamil. Kepanikan menjalari dirinya. Hamil? Anak dari seorang pengkhianat? Ia tidak mungkin membesarkan anak ini sendirian.
Pikiran tergelap melintas di benaknya. Aborsi. Ia tidak bisa menceritakan ini pada ibunya, yang akan menganggapnya sebagai aib keluarga. Satu-satunya orang yang bisa ia tuju adalah tantenya, Dewi. Dengan tangan gemetar, ia menekan nomor telepon tantenya, membuat janji temu di sebuah klinik, di mana Dewi bekerja sebagai dokter kandungan. Ia berjalan ke klinik dengan langkah berat, merasa bahwa ia akan membuat keputusan paling sulit dalam hidupnya, sebuah keputusan yang akan menghantuinya selamanya. Di ruang periksa yang dingin dan steril, Nadia menceritakan segalanya pada Dewi. Air matanya tak terbendung. Ia menceritakan tentang kehamilannya dan niatnya untuk mengakhirinya. Dewi mendengarkan dengan sabar, wajahnya menunjukkan simpati. Setelah Nadia selesai, Dewi tidak langsung menghakimi. Ia justru menceritakan kisah hidupnya sendiri. Tante pernah ada di posisimu, Nadia. Saat masih muda, baru lulus, karier di depan mata. Tante hamil. Pria itu tidak mau bertanggung jawab. Dewi menarik napas dalam-dalam. Tante memilih untuk aborsi. Tante pikir nanti akan ada kesempatan lagi. Tapi kesempatan itu tidak pernah datang lagi. Satu kesalahan itu membuat Tante tidak bisa punya anak selamanya. Dewi menatap keponakannya dengan mata berkaca-kaca. Sekarang, hidup Tante mapan, karier bagus, tapi setiap malam Tante pulang ke apartemen yang sepi. Jangan buat kesalahan yang sama, sayang. Anak ini bukan kesialan. Dia adalah anugerah. Dia adalah bagian dari dirimu. Kamu tidak sendirian. Ada Tante di sini. Kata-kata Dewi menembus pertahanan Nadia. Untuk pertama kalinya, ia tidak melihat kehamilannya sebagai masalah, tetapi sebagai sebuah kemungkinan. Kemungkinan untuk mencintai dan dicintai tanpa syarat. Kabar kehamilan Nadia sampai juga ke telinga ibunya, Santi. Seperti yang sudah diduga, reaksi pertamanya adalah kemarahan dan kekecewaan. Apa kata orang nanti, Nadia? Anak seorang guru hamil di luar nikah. Teriaknya di telepon. Santi datang ke Jakarta dengan amarah yang meluap-luap, siap untuk menceramahi putrinya habis-habisan. Pertemuan mereka berlangsung tegang di apartemen Dewi. Santi menyalahkan gaya hidup Jakarta, menyalahkan Dewi yang dianggapnya terlalu permisif. Namun, saat ia melihat perut Nadia yang mulai membuncit dan melihat bagaimana Dewi dengan sabar merawat keponakannya, kemarahannya perlahan mereda. Dewi mengingatkannya pada Nenek Wati, pada nilai-nilai keluarga yang selalu mereka junjung. Ini bukan tentang apa kata orang, Mbak, kata Dewi lembut. Ini tentang darah daging kita. Cucu Mbak, apa kita akan membuangnya hanya karena malu? Malam itu, ketiga wanita itu menangis bersama. Mereka berpelukan, melepaskan amarah, ketakutan, dan kekecewaan. Mereka memutuskan untuk menghadapi ini bersama-sama. Sebagai sebuah keluarga, Santi mungkin belum sepenuhnya menerima, tapi ia tidak akan meninggalkan putrinya. Bulan-bulan berlalu. Nadia tinggal bersama Dewi, merasakan dukungan dan kasih sayang yang tulus. Ia melahirkan seorang bayi perempuan yang cantik, dengan mata besar dan rambut ikal seperti dirinya. Ia menamainya Maya. Kelahiran Maya mengubah segalanya. Menggendong putrinya untuk pertama kali, Nadia merasakan cinta yang begitu besar, yang menghapus semua luka dan kepahitan di hatinya. Niko menjadi kenangan yang jauh. Fokusnya kini hanya satu, memberikan kehidupan yang terbaik untuk Maya. Untuk mengisi waktu luang dan mendapatkan penghasilan tambahan, Nadia memulai sebuah blog kuliner. Ia menamainya Dapur Nenek. Di sana, ia membagikan resep-resep warisan Nenek Wati, terutama resep serabi legendarisnya. Ia menulis dengan penuh gairah, menceritakan setiap kenangan di balik masakan. Tanpa disangka, blognya menjadi viral. Orang-orang menyukai ceritanya yang tulus dan resepnya yang otentik. Melalui blog itu, Nadia tidak hanya menemukan kembali jati dirinya, tetapi juga menemukan cara untuk menyembuhkan luka hatinya, satu resep pada satu waktu. Suatu hari, sebuah email masuk ke kotak masuk Nadia. Pengirimnya adalah Ibu Kartini, pemilik jaringan restoran fine dining ternama di Jakarta, Nusantara Rasa. Dalam emailnya, Ibu Kartini memuji blog Nadia dan mengatakan bahwa ia telah lama mencari seseorang dengan semangat dan keaslian seperti Nadia. Ia menawarinya posisi sebagai juru masak di restoran utamanya. Tawaran itu seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Namun, ada satu masalah besar. Pekerjaan itu menuntut komitmen penuh, jam kerja yang panjang. Ia tidak bisa melakukannya sambil merawat Maya yang masih bayi. Keputusan yang sangat sulit terbentang di hadapannya.
Meninggalkan Maya berarti mengorbankan waktu berharga bersama putrinya. Tetapi menolak tawaran itu berarti membuang kesempatan sekali seumur hidup untuk mewujudkan impiannya dan memberikan masa depan yang lebih baik untuk Maya. Setelah berdiskusi panjang dengan Dewi dan ibunya, mereka menemukan solusi. Santi bersedia membawa Maya untuk tinggal bersamanya di Bandung untuk sementara waktu. "Pergilah, nak, kejar mimpimu, biar Maya bersama neneknya," kata Santi. Kali ini dengan dukungan penuh. Dengan hati berat, Nadia menerima tawaran itu, berjanji pada dirinya sendiri bahwa perpisahan ini hanya sementara. Memasuki dapur Nusantara Rasa untuk pertama kalinya, Nadia merasa seperti masuk ke dunia lain. Dapur itu berkilauan, dipenuhi peralatan canggih dan juru masak berseragam putih yang bergerak dengan sigap dan teratur. Kepala chef, Pak Setio, adalah seorang pria bertubuh besar dengan suara menggelegar yang bisa membuat siapapun gemetar. Namun, di balik penampilannya yang garang, ia memiliki hati yang baik. Ia melihat potensi dalam diri Nadia. Hari-hari pertama terasa sangat berat. Nadia harus belajar dengan cepat, beradaptasi dengan ritme kerja yang gila-gilaan. Ia sering membuat kesalahan, dan tak jarang mendapat teguran keras dari Pak Setio. Setiap malam, ia pulang ke apartemen kecilnya dengan tubuh lelah dan hati yang merindukan Maya. Panggilan video setiap malam menjadi satu-satunya pengobat rindu. Melihat senyum putrinya di layar ponsel memberinya kekuatan untuk terus berjuang. Ia bertekad untuk berhasil, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi terutama untuk Maya. Ia ingin membuktikan bahwa semua pengorbanan ini tidak akan sia-sia. Kerja keras Nadia membuahkan hasil. Ia dengan cepat menguasai teknik-teknik memasak modern sambil tetap mempertahankan sentuhan otentik dari resep-resep tradisionalnya. Pak Setio mulai mempercayainya dengan tanggung jawab yang lebih besar. Yang lebih mengejutkan, tanpa diet ketat atau pil-pil ajaib, berat badannya turun drastis. Ritme kerja yang tinggi dan fokus pada hasratnya membuat tubuhnya kembali ke bentuk idealnya secara alami. Ia tidak lagi membenci cermin. Ia melihat seorang wanita yang kuat, mandiri, dan penuh semangat. Setelah setahun bekerja, dengan tabungan yang cukup, ia menyewa apartemen yang lebih besar dan layak. Tibalah saatnya untuk menjemput Maya. Pertemuan kembali mereka di stasiun kereta Bandung begitu mengharukan. Maya, yang kini sudah bisa berjalan dan berbicara, berlari ke pelukannya. Membawa Maya ke Jakarta adalah awal dari babak baru. Menjadi seorang ibu tunggal yang bekerja di industri kuliner bukanlah hal yang mudah. Nadia harus pintar membagi waktu antara dapur dan putrinya. Ia menyewa seorang pengasuh yang baik hati dan memastikan setiap waktu luangnya dihabiskan bersama Maya, membangun kembali ikatan mereka yang sempat terpisah oleh jarak. 7 tahun berlalu dalam sekejap. Nadia kini telah menjadi asisten kepala chef, orang kepercayaan Pak Setio. Maya tumbuh menjadi gadis kecil yang cerdas dan ceria. Kehidupan mereka stabil dan bahagia. Nadia tidak pernah lagi menjalin hubungan dengan pria lain. Hatinya telah tertutup, didedikasikan sepenuhnya untuk pekerjaan dan putrinya. Suatu malam, restoran sangat ramai. Seorang pelayan memberitahu bahwa tamu di meja nomor 3 ingin bertemu dengan chef yang memasak hidangan utama mereka, iga bakar madu. "Itu kamu yang masak, Nat? Sana, temui mereka," kata Pak Setio sambil tersenyum. Dengan sedikit gugup, Nadia berjalan keluar dari dapur menuju meja nomor 3. Di sana, duduk sepasang suami istri paruh baya yang terlihat sangat elegan. Saat ia semakin dekat, jantungnya serasa berhenti berdetak. Ia mengenali mereka. Bapak Haryo dan Ibu Ratna. Orang tua Niko. Mereka terlihat sedikit lebih tua, tapi tatapan mereka masih sama. Mereka menatapnya, awalnya dengan senyum pujian, yang kemudian perlahan berubah menjadi ekspresi kebingungan, seolah mencoba mengingat sesuatu dari masa lalu yang jauh. "Nadia?" bisik Ibu Ratna, matanya membelalak tak percaya. "Apakah itu kamu?" Nadia hanya bisa mengangguk, lidahnya terasa keluh. Kamu terlihat sangat berbeda," kata Bapak Haryo, mencoba mencerna pemandangan di hadapannya. Wanita anggun dan percaya diri ini adalah gadis berisi yang pernah mereka temui bertahun-tahun lalu. Nadia tersenyum tipis. "Waktu mengubah banyak hal, Pak Bu." Keheningan canggung menyelimuti meja mereka. Pujian untuk iga bakar tadi seolah terlupakan. Yang ada hanyalah pertanyaan-pertanyaan tak terucap dari masa lalu. Akhirnya Nadia memberanikan diri. "Saya harap Bapak dan Ibu menikmati makan malamnya. Saya permisi dulu." Ia berbalik, ingin segera lari dari tatapan mereka.
Cegah Bapak Haryo. Kita perlu bicara, banyak yang tidak kamu ketahui. Nada suaranya serius, menyiratkan sebuah urgensi. Nadia berhenti. Sebagian dari dirinya ingin terus berjalan dan tidak pernah melihat ke belakang. Tapi sebagian lagi, bagian yang telah lama terkubur, ingin tahu. Ia ingin tahu kebenarannya. Setelah restoran tutup, mereka bertiga duduk di taman kecil di seberang jalan. Di bawah temaram lampu kota, Bapak Haryo menceritakan segalanya. Ia mengaku bahwa ia sudah tahu sejak awal bahwa bukan Niko yang menyetir malam itu. Ia melakukan penyelidikan sendiri dan menemukan kebenaran tentang Adinda. Kami pura-pura tidak tahu, karena kami melihat bagaimana Niko menatapmu. Kami pikir, mungkin kamu bisa menyembuhkannya, kata Ibu Ratna. Bapak Haryo kemudian menceritakan bagaimana ia secara tidak sengaja bertemu dengan Adinda dan kekasihnya yang kaya di sebuah acara. Ia tidak bisa menahan diri dan menceritakan semua kebusukan Adinda pada pria itu yang langsung mencampakkannya saat itu juga. Adinda yang panik kemudian mendatangi Niko, memohon perlindungan. Sore saat kamu datang ke apartemen, lanjut Bapak Haryo, Niko sebenarnya tidak ada di sana. Dia sedang terburu-buru ke kantor karena ada masalah darurat dan lupa membawa ponselnya. Adinda datang tak lama setelah Niko pergi dan sengaja menjebakmu. Dia tahu kamu akan datang. Cerita itu mengalir seperti banjir, menghancurkan semua keyakinan Nadia selama ini. Jadi, Niko tidak pernah mengkhianatinya. Lalu, mengapa dia tidak mencariku? Tanya Nadia. Suaranya bergetar. Dia sudah mencarimu, Nadia. Jawab Ibu Ratna lembut. Saat itu ibu terkena serangan jantung dan dirawat di Surabaya. Niko berbulan-bulan di sana merawat ibu. Setelah ibu pulih, dia langsung kembali ke Jakarta untuk mencarimu. Tapi nomormu sudah tidak aktif. Yayasan tempatmu bekerja sudah pindah. Kamu menghilang begitu saja. Mereka menceritakan bagaimana Niko menjadi frustrasi dan putus asa. Merasa telah kehilangan satu-satunya wanita yang pernah benar-benar ia cintai. Ia tidak pernah lagi sama seperti dulu. Ia tidak pernah lagi menjalin hubungan dengan wanita lain. Dia masih sendiri, Nadia. Dan dia tidak pernah tahu. Ibu Ratna berhenti, menatap Nadia dengan penuh arti. Nadia menarik napas dalam-dalam. Beban yang selama ini ia pikul seolah terangkat. Dia tidak pernah tahu bahwa dia punya seorang putri. Lanjut Nadia, menyelesaikan kalimat Ibu Ratna. Air mata akhirnya jatuh, bukan karena sakit hati, tapi karena kelegaan dan penyesalan atas tahun-tahun yang terbuang sia-sia. Bapak Haryo dan Ibu Ratna mengantarnya pulang. Dalam perjalanan, mereka bertukar cerita tentang 7 tahun yang hilang. Saat tiba di depan gedung apartemen Nadia, mereka tidak langsung pergi. Boleh kami bertemu dengannya? Tanya Ibu Ratna penuh harap. Tentu saja, jawab Nadia. Malam itu, di ruang tamunya yang sederhana, Nadia mempersiapkan Maya untuk bertemu kakek dan neneknya. Tak lama kemudian bel berbunyi. Nadia membuka pintu, dan di sana berdiri Niko. Lebih dewasa, lebih berwibawa, tapi dengan tatapan mata yang masih sama. Di belakangnya, orang tuanya tersenyum. Niko menatap Nadia, lalu pandangannya beralih pada gadis kecil yang bersembunyi di belakang kaki ibunya. Maya, bisik Nadia, kenalkan, ini Papa. Niko berlutut, menyamakan tingginya dengan Maya. Matanya berkaca-kaca. Ia tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya mengulurkan tangannya. Maya, setelah beberapa saat ragu, melangkah maju dan memeluk leher pria yang tidak pernah ia kenal itu. Di pintu, Bapak Haryo dan Ibu Ratna menyaksikan pertemuan itu dengan air mata bahagia. Keluarga mereka akhirnya utuh kembali. Keesokan harinya Nadia dipanggil ke kantor Ibu Kartini. Wanita bijaksana itu terlihat lebih pucat dari biasanya. Dengan suara yang tenang namun berat, Ibu Kartini memberitahukan bahwa penyakit kankernya telah memasuki stadium akhir. Dokter memberinya sisa waktu yang tidak banyak lagi. Saya tidak punya keluarga, Nadia. Restoran ini adalah seluruh hidup saya, katanya. Dan selama beberapa tahun ini, kamu sudah saya anggap seperti anak saya sendiri. Ibu Kartini kemudian mengungkapkan niatnya yang mengejutkan. Ia ingin mewariskan seluruh jaringan restorannya kepada Nadia. Saya percaya padamu. Kamu memiliki semangat, bakat, dan hati yang tepat untuk meneruskan warisan ini. Nadia terkejut, tidak bisa berkata apa. Ia merasa tidak pantas menerima tanggung jawab sebesar itu. Jangan takut, kata Ibu Kartini sambil tersenyum lemah. Terkadang, takdir memberikan kita jalan yang tidak pernah kita duga.
terimalah. Beberapa bulan kemudian Ibu Kartini meninggal dengan tenang. Nadia, dengan dukungan penuh dari Niko dan keluarganya, menerima warisan itu. Ia bukan lagi hanya seorang juru masak. Ia adalah seorang pemimpin, seorang pengusaha yang siap membawa Nusantara Rasa ke tingkat yang lebih tinggi. Beberapa tahun kemudian, kehidupan Nadia dan Niko dipenuhi kebahagiaan. Mereka menikah dalam sebuah upacara sederhana yang hangat. Niko secara resmi mengadopsi Maya, memberinya nama keluarga Wijoyo. Bisnis restoran di tangan Nadia berkembang pesat, sementara Niko sukses memimpin perusahaan ayahnya. Suatu hari di musim gugur, mereka melakukan perjalanan yang tidak biasa. Bersama Maya, Santi, dan Dewi, mereka berkendara jauh ke sebuah desa terpencil di Jawa Barat. Mobil berhenti di depan sebuah rumah panggung tua yang sudah lapuk, dikelilingi ilalang tinggi. "Ini dia," kata Nadia dengan mata berbinar. "Rumah Nenek Wati." Maya memandang rumah itu dengan aneh. "Kenapa kita ke sini, Ma? Rumahnya jelek." Niko tersenyum dan merangkul putrinya. "Ini bukan sekadar rumah, sayang. Ini adalah akar, tempat semua cerita Mama dimulai." Nadia berjalan mendekati rumah itu. Hatinya dipenuhi nostalgia. Ia melihat pohon rambutan tempat ia dulu bermain. Semuanya tampak sama, namun berbeda. Ia menghela napas, merasa sedikit sedih melihat tempat itu tak terawat. "Sayang sekali rumah ini terbengkalai," kata Santi dengan nada sedih. "Andai saja kita bisa membelinya kembali." Niko tersenyum misterius. Ia berjalan ke pintu depan yang terkunci dan mengeluarkan sebuah kunci tua dari sakunya. Ia membuka gembok yang berkarat dan mendorong pintu hingga terbuka. Semua orang menatapnya dengan heran. "Selamat datang di rumah peristirahatan keluarga Wijoyo," kata Niko dengan bangga. "Aku membelinya sebulan yang lalu. Anggap saja ini hadiah untuk istriku tercinta." Nadia ternganga, lalu tertawa bahagia dan memeluk suaminya. Mereka semua masuk ke dalam rumah. Debu tebal menyelimuti segalanya, tapi struktur rumah itu masih kokoh. Di sudut ruangan, Nadia menemukan sebuah peti kayu tua. Ia membukanya, dan di dalamnya ia menemukan peralatan masak Nenek Wati yang sudah usang, termasuk cetakan serabi dari tanah liat. Ia mengangkat cetakan itu, merasakan kehangatan dari masa lalu, dari cinta tanpa syarat yang pernah ia terima. Saat itulah ia sadar, perjalanan hidupnya telah membawanya kembali ke titik awal. Namun kini ia tidak lagi sendirian. Ia telah menemukan rumahnya yang sesungguhnya. Sore itu, di halaman rumah yang mulai mereka bersihkan bersama, mereka menggelar tikar. Nadia menggunakan cetakan serabi warisan neneknya, memasak di atas kompor portabel. Aroma manis serabi dengan saus gula merah menguar di udara, bercampur dengan aroma tanah basah. Mereka duduk melingkar, menikmati serabi hangat dan teh manis, persis seperti yang sering dilakukan Nadia bersama neneknya dulu. Maya, yang tadinya mengeluh, kini tertawa riang sambil mendengarkan cerita-cerita masa kecil ibunya. Niko menatap Nadia dengan penuh cinta, bersyukur atas kesempatan kedua yang mereka dapatkan. Di atas mereka, daun-daun pohon rambutan berdesir tertiup angin, seolah ikut berbahagia. Cinta, seperti resep warisan, terkadang perlu melewati perjalanan panjang yang penuh ujian. Ia mungkin sempat hilang, dilupakan, atau bahkan dikhianati. Namun jika ia tulus, ia akan selalu menemukan jalan untuk kembali, menjadi lebih kuat, lebih manis, dan lebih bermakna dari sebelumnya. Nadia tersenyum, hatinya penuh. Ia telah menemukan semua yang ia cari, impiannya, keluarganya, dan cintanya. Semuanya berawal dan berakhir di sini, di bawah langit kampung halamannya. Matahari mulai terbenam, mewarnai langit dengan semburat jingga dan ungu. Dewi, tantenya, menatap Maya yang sedang asik bermain tanah. "Tahu tidak, Mai, semua orang itu seperti pohon," katanya. Maya menoleh, dahinya berkerut. "Maksud tante?" Dewi tersenyum. "Nenekmu dan tante adalah akarnya. Mamamu adalah batangnya yang kokoh. Dan kamu adalah tunas barunya yang akan tumbuh tinggi. Kita semua saling terhubung, saling membutuhkan." Niko yang mendengar itu tertawa. "Lalu aku apa? Dedaunan?" Nadia menyahut. "Kamu adalah tanah subur yang membuat kami semua bisa tumbuh." Mereka semua tertawa bersama. Canda tawa itu memecah keheningan senja, mengisi rumah tua itu dengan kehidupan baru. Malam itu,
Saat mereka berkendara kembali ke Jakarta, Maya tertidur di pangkuan Nadia. Nadia membelai rambut putrinya, hatinya diliputi rasa syukur yang tak terhingga. Ia teringat kata-kata Ibu Kartini, "Terkadang, takdir memberikan kita jalan yang tidak pernah kita duga." Ia kini mengerti, semua penderitaan, semua air mata, semua pengkhianatan bukanlah akhir, melainkan bagian dari sebuah perjalanan untuk membentuknya menjadi wanita seperti sekarang. Perjalanan yang membawanya pulang. Nadia memandang keluar jendela mobil, melihat lampu-lampu kota yang mulai menyala. Ia teringat pada dirinya yang dulu, gadis yang tidak percaya diri, yang membenci bentuk tubuhnya, yang merasa tidak pantas dicintai. Siapa sangka gadis itu kini menjadi seorang istri, seorang ibu, dan seorang pemimpin bisnis yang sukses? Ia belajar pelajaran paling berharga dalam hidup. Mencintai diri sendiri adalah langkah pertama untuk bisa menerima cinta dari orang lain. Kebahagiaan sejati tidak datang dari validasi orang lain, bukan dari angka di timbangan, atau dari kesuksesan karier. Kebahagiaan sejati datang dari dalam, dari penerimaan, dari keberanian untuk memaafkan, dan dari kemampuan untuk bangkit kembali tidak peduli seberapa keras kehidupan menjatuhkanmu. Ia melirik Niko yang sedang fokus menyetir. Pria itu merasakan tatapannya dan menoleh, memberinya senyuman hangat yang selalu berhasil menenangkan hatinya. Ia menggenggam tangan suaminya, dan dalam keheningan itu, mereka berbagi pemahaman yang mendalam. Mereka telah melewati badai bersama, dan kini mereka siap menghadapi apapun yang akan datang, selama mereka saling memiliki. Beberapa bulan kemudian, di salah satu restoran Nusantara Rasa, diadakan sebuah acara spesial. Nadia meluncurkan program beasiswa kuliner untuk anak-anak muda berbakat dari keluarga kurang mampu. Program itu ia namakan Beasiswa Kartiniwati, sebagai penghormatan kepada dua wanita hebat yang telah membentuk hidupnya. Di atas panggung, dengan Niko dan Maya di barisan depan, Nadia memberikan pidato yang menginspirasi. "Dulu, seseorang berkata pada saya bahwa dapur bukanlah tempat yang layak untuk meraih mimpi," katanya. "Hari ini, saya berdiri di sini untuk membuktikan bahwa itu salah. Dapur adalah tempat keajaiban. Disinilah kita bisa mengubah bahan-bahan sederhana menjadi sesuatu yang luar biasa. Sama seperti hidup, kita diberikan bahan-bahan yang berbeda. Beberapa mungkin pahit, beberapa mungkin sulit diolah. Tapi dengan semangat, kesabaran, dan sedikit cinta, kita bisa menciptakan takdir kita sendiri." Tepuk tangan meriah membahana di seluruh ruangan. Nadia tersenyum. Ia tidak hanya meneruskan sebuah warisan bisnis, ia juga menyebarkan harapan. Ia telah menemukan tujuan hidupnya yang sesungguhnya, berbagi keajaiban. Kisah ini bukanlah dongeng tentang seorang putri yang diselamatkan oleh pangeran. Ini adalah kisah tentang seorang wanita yang menyelamatkan dirinya sendiri. Ia jatuh, ia hancur, ia terluka, tapi ia tidak pernah menyerah. Ia mengubah rasa sakitnya menjadi kekuatan, kekecewaannya menjadi pelajaran, dan air matanya menjadi sumber kebijaksanaan. Cinta datang padanya bukan sebagai penyelamat, tetapi sebagai rekan seperjuangan, sebagai seseorang yang berjalan di sampingnya, bukan di depannya. Di rumah Nenek Wati yang kini sedang direnovasi untuk menjadi tempat liburan keluarga, mereka menanam sebuah pohon mangga baru di halaman depan. Sebagai simbol awal yang baru, sebagai pengingat bahwa bahkan setelah musim yang paling kering sekalipun, kehidupan baru selalu bisa tumbuh, lebih kuat dan lebih indah dari sebelumnya. Dan di bawah naungan pohon itu, generasi-generasi berikutnya dari keluarga mereka akan duduk, berbagi cerita, dan menikmati serabi hangat, meneruskan sebuah warisan cinta yang tak lekang oleh waktu. Pada akhirnya Nadia menemukan bahwa kejutan terbesar dalam hidupnya bukanlah pengkhianatan yang ia alami, melainkan kekuatan yang ia temukan di dalam dirinya sendiri. Kisah cintanya dengan Niko menjadi bukti bahwa kesempatan kedua itu ada, dan kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Warisan tak terduga yang ia terima menjadi simbol bahwa kebaikan hati dan ketulusan akan selalu dihargai. Pelajaran terpentingnya adalah, terkadang kita harus kehilangan segalanya untuk menyadari apa yang benar-benar berarti. Terima kasih sudah menemani perjalanan Nadia hingga akhir. Kami harap kisah ini bisa memberikan inspirasi dan sedikit kehangatan di hati Anda. Jangan lupa untuk menyukai video ini, berlangganan saluran kami, dan tinggalkan komentar di bawah. Kami sangat ingin mendengar pendapat Anda. Menurut Anda, apakah pengampunan adalah kunci untuk melangkah maju, atau ada beberapa hal yang tidak akan pernah bisa dimaafkan?